Pada saat Yusuf menjadi penguasa di Mesir, keluarga Yusuf, yakni bangsa Israel, pindah ke Mesir. Mereka semua pindah ke Mesir karena hanya di Mesir tidak terjadi kelaparan. Bangsa Israel terus bertambah dan hidup dengan rukun dengan bangsa Mesir semasa Yusuf masih hidup. Akan tetapi, ketika Raja Firaun yang baru yang tidak mengenal Yusuf memerintah, ia melihat bahwa bangsa Israel begitu besar. Jumlah mereka melebihi bangsa Mesir. Sehingga timbul ketakutan pada Raja Firaun. Bagaimana jika bangsa Israel memberontak? Maka negeri ini, negeri Mesir, akan dikuasai oleh mereka. Raja Firaun begitu ketakutan, sehingga ia mulai menekan bangsa Israel. Ia mulai memperbudak bangsa Israel, memberikan pekerjaan yang berat, menekan bangsa Israel. Dengan cara ini, Raja Firaun berharap bahwa bangsa Israel akan lemah, akan berkurang, dan akan banyak yang mati. Akan tetapi, ternyata Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel tetap bertambah, bangsa Israel tetap kuat. Raja Firaun kembali memikirkan cara lain. Raja Firaun diam-diam menyuruh bidan yang membantu ibu-ibu bangsa Israel melahirkan. Ia menyuruh bidan tersebut melihat dengan seksama. Jika bayi yang dilahirkan adalah bayi laki-laki, maka bidan tersebut harus mencekik bayi tersebut sehingga bayi tersebut akan mati. Raja Firaun berharap dengan demikian maka bangsa Israel akan semakin berkurang, terutama bayi laki-laki bangsa Israel akan tidak ada lagi. Bidan-bidan yang disuruh oleh Raja Firaun ternyata adalah bidan-bidan yang takut akan Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun. Ketika Raja Firaun mengetahui masih banyak bayi laki-laki bangsa Israel yang lahir, ia begitu marah. Ia bertanya kepada para bidan tersebut, Mengapa? Mengapa begitu banyak bayi laki-laki yang masih lahir? Mengapa engkau tidak membunuhnya? Ampun Tuanku Raja Firaun. Ternyata ibu-ibu bangsa Israel begitu kuat. Belum sampai kami tiba membantu mereka melahirkan, bayi tersebut telah keluar, sehingga kami tidak sempat mencekik bayi tersebut. Bidan-bidan tersebut mencari alasan agar bisa bebas dari hukuman Raja Firaun. Mereka takut terhadap hukuman Raja Firaun. Akan tetapi mereka lebih takut lagi terhadap Allahnya bangsa Israel. Sehingga mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun. Tuhan melihat hati para bidan ini dan begitu memberkati para bidan ini. Raja Firaun memikirkan cara lain untuk membunuh bayi laki-laki bangsa Israel. Sekarang, ia dengan tegas memberikan perintah kepada seluruh tentara untuk mencari bayi laki-laki bangsa Israel yang lahir dan membunuhnya dengan membuang ke Sungai Nil. Dan siapa saja yang menyembunyikan bayi bangsa Israel, maka ia akan juga dibunuh. Ada seorang ibu Israel yang baru saja melahirkan, Ibu Yokebed. Ibu Yokebed baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki yang memiliki paras begitu cantik. Ibu Yokebed begitu sedih ketika mendengar perintah Raja Firaun. Bagaimana dengan nasib anaknya ini? Apakah anak ini harus dibunuh? Ibu Yokebed meminta pertolongan Tuhan karena keluarga Ibu Yokebed merupakan keluarga yang takut akan Tuhan.
keluarga yang selalu melayani Tuhan. Ibu Yokebed berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dengan keberanian dan dengan keyakinan akan pertolongan Tuhan, Ibu Yokebed menyembunyikan bayi ini. Ia meminta kepada anak-anaknya yang lain untuk merahasiakan kalau di rumah ini ada seorang bayi laki-laki. Mereka sekeluarga berusaha menyembunyikan bayi laki-laki ini. Buka pintu, buka pintu. Ada tentara Firaun yang sedang memeriksa setiap rumah. Mereka ingin memastikan tidak ada bayi laki-laki yang disembunyikan. Mereka memeriksa ke semua tempat, termasuk kediaman Ibu Yokebed. Ibu Yokebed menyembunyikan bayi laki-laki ini di bawah jerami. Dengan pertolongan Tuhan, ternyata bayi laki-laki ini begitu tenang. Tidak ada tangisan sama sekali. Sehingga tidak ada yang curiga jika ada bayi di rumah ini. Segera tentara-tentara pergi meninggalkan rumah Ibu Yokebed. Dengan berjalannya waktu, setelah 3 bulan menyembunyikan bayi ini di rumah, Ibu Yokebed terus berpikir, tidak mungkin lagi menyembunyikan bayi ini lebih lama, karena bayi ini setiap hari semakin besar dan semakin banyak orang yang akan mulai curiga keberadaan bayi di rumah ini. Ibu Yokebed menyusun sebuah rencana. Ibu Yokebed memasukkan bayi laki-lakinya ke dalam keranjang yang telah disiapkan dan membawanya ke tepi sungai Nil. Dengan kesedihan yang mendalam, Ibu Yokebed meletakkan bayi laki-lakinya di tepi sungai Nil. Ia meminta anak perempuannya Miriam untuk mengawasi kemana keranjang ini akan pergi. Miriam mengawasi dari kejauhan. Ternyata keranjang ini sampai ke dekat putri Firaun yang sedang mandi. Dayang-dayang, apa itu? Cepat, tarik dari air dan bawa kemari keranjang itu. Betapa terkejutnya putri Firaun ketika ia membuka keranjang dan melihat seorang bayi laki-laki yang begitu manis. Aku akan menyelamatkannya. Tapi bagaimana aku bisa memberikannya susu? Bayi ini perlu susu. Tuan Putri, Tuan Putri, Tuan Putri, Tuan Putri. Aku bisa menolong Anda, Tuan Putri. Aku mengenal perempuan yang baru saja melahirkan. Ia bisa membantu Tuan Putri memberi bayi ini susu. Baiklah, bawa perempuan itu, biar ia bisa merawat bayi ini. Ternyata adik-adik, Tuhan mempunyai rencana yang indah. Bayi ini bisa berhasil selamat. Akhirnya adik-adik, Miriam membawa Ibu Yokebed kepada putri Firaun. Dan putri Firaun meminta Ibu Yokebed untuk merawat bayi yang baru ia temukan. Ia memberikan nama bayi ini Musa, yang artinya ditarik dari air. Ibu Yokebed sekarang bisa merawat bayi Musa, karena bayi ini sudah dilindungi oleh putri Firaun. Begitu besar campur tangan Tuhan kepada keluarga Ibu Yokebed. Dengan imannya, ia bisa menyelamatkan bayinya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.